sekalian, senang bertemu pada kalian pagi hari ini. Bapak harapkan semua keadaan sehat, tetap semangat dalam belajar. Semalam kita telah mempelajari tentang momen inersia. Kita akan melanjutkan materi kita tentang hubungan momen inersia dengan momen gaya, atau sebaliknya hubungan momen gaya dan momen inersia. Setelah ini nanti kita juga akan mempelajari tentang momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Ya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak kami sekalian, kita lanjutkan materi kita pada hari ini adalah hubungan momen gaya dengan momen inersia. Kita ketahui semalam atau hari-hari yang lewat bahwa momen gaya adalah tau sama dengan gaya kali lengan, atau tau sama dengan F kali R. Tau sama dengan F itu dapat kita ganti dari hukum Newton M kali A kali R atau ma kali R. Sehingga sekarang tau sama dengan A ini percepatan linear dalam fisika dapat diganti dengan alfa kali R, percepatan sudut kali R. Maka tau sekarang menjadi M kali alfa kali R kali R. Maka tau sama dengan R kali R di atas adalah R kuadrat menjadi MR kuadrat kali alfa. Atau tau sama dengan I kali alfa. Atau tau sama dengan momen inersia kali percepatan sudut, di mana kita ketahui kesatuan percepatan sudut ini adalah radian per sekon pangkat 2. Ya. Sekarang mari kita lanjutkan materi kita tentang momentum sudut. Apakah itu arti momentum sudut? Iya. Momentum sudut adalah kemampuan suatu benda menahan putaran benda akibat pengaruh momen inersia. Ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada seorang penari. Iya. Itu mempunyai keadaan yang berbeda dan sedang berputar. Waktu pertama ini penarinya melipat tangan, berarti kecepatannya lebih tinggi. Dan ini penarinya membuka tangan untuk mengurangi kecepatan orang tersebut berputar. Jelas keduanya ini, pada posisi kedua gambar ini, kedua-duanya memiliki momentum sudut. Besarnya momentum sudut suatu benda adalah L sama dengan I kali omega. Omega itu adalah kecepatan sudut, I sama dengan momen inersia. Ya. Jadi untuk mengetahui besarnya momentum sudut ini, anak-anak kami sekalian harus menguasai keseluruhan nilai momen inersia suatu benda yang berputar, baik itu silinder pejal, silinder berongga, bola pejal, bola berongga, tongkat silinder diputar di ujung, tongkat silinder diputar di titik tengah. Itu masing-masing semua memiliki momen inersia, yaitu di materi sebelumnya yang telah kita pelajari. Jadi L di sini adalah momentum sudut, satuan kilogram per meter kuadrat kali sekon. I momen inersia atau kilogram, satuan kilogram meter kuadrat. Dan omega kecepatan sudut, satuan itu radian per sekon. Ya. Mari kita lihat hukum kekekalan momentum. Apa itu hukum kekekalan momentum? Bahwa kekekalan momentum itu kekal artinya momentum pada setiap posisi
suatu benda yang berputar nilainya adalah tetap sama. Nah, misalnya pada posisi ini, kecepatan sudutnya berputar makin cepat karena tangan dilipat, sedangkan ini tangan direntangkan. Itu sering biasa digunakan seorang penari untuk mengurangi kecepatannya. Kalau kita melihat penari keduanya ini tetap memiliki dalam posisi yang berbeda, penari ini akan memiliki momentum yang sama, momentum sudut yang sama. Sehingga dari gambar di atas diperoleh momentum sudut penari pada dua posisi yang berbeda adalah sama. Sehingga dapat dituliskan dalam hukum kekalan momentum L1 sama dengan L2. Ini I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Sekarang kita akan memasuki contoh soal. Yang pertama, sebuah silinder pejal bermasa 4 kg, berjari-jari 10 cm, berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Tentukanlah besarnya momentum sudut benda tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, silinder pejal ini sangat banyak digunakan untuk berputar, baik pada sistem katrol maupun dalam mesin-mesin. Mari kita lihat penyelesaian. Diketahui massa tadi 4 kg, jari-jari 10 cm, kita konversi ke meter, 0,1 meter, omega sama dengan 10 radian per sekon. Ditanya adalah L, momentum sudut. L sama dengan I kali omega. Maka ini I kita ganti dari nilai momen inersia dari silinder pejal, yaitu setengah mr kuadrat kali tadi omega. Maka L sama dengan setengah kali 4 kali 0,1 kuadrat kali 10. L sama dengan 0,2 kg meter kuadrat per sekon. Itulah nilai momentum sudutnya. Baiklah, kita lanjutkan contoh soal nomor 2. Sebuah komedi putar berbentuk silinder pejal bermassa 20 kg, berjari-jari 2 meter, berputar pada porosnya dengan pusat putaran pusat jari-jarinya dengan kecepatan sudut 0,5 putaran per sekon. Kemudian 4 orang anak masing-masing bermassa yang sama 30 kg melompat dan duduk di ujung komedi putar. Tentukanlah kecepatan komedi putar sekarang. Jadi komedi putarnya dibuat vertikal, tapi berbentuk silinder pejal. Sekarang kita masuk penyelesaian soal nomor 2. Untuk menjawabnya itu kita gunakan hukum kekekalan momentum, bahwa momentum sudut pada setiap posisi dan nilainya sama. L1 sama dengan L2. I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Namun di sini nanti peristiwa kedua ini momentum sudutnya jadi 2, yaitu momentum sudut untuk semula komedi putar dan ditambah momentum sudut keempat orang, kita anggap dia partikel, kali mr kuadrat kali omega 2. Sehingga L1 sama dengan L2, kita lihat ini L1 sebelum naik orang, setengah M1 kali R1 kuadrat kali omega 1 sama dengan setengah M2 R2 kuadrat kali omega 2. Ini untuk komedi putar, tambah
Momentum sudut yang 4 orang, 4 kali massa orang kali jari-jari kuadrat kali kecepatan omega 2. Tentu omega 2 di sini orang dengan omega 2 piringan akan sama karena mereka diam, tidak bergerak atau berjalan di atas piringan komedi putar. Nah, kita ganti sekarang nilainya setengah kali 20 kali 2 kuadrat kali 2 sama dengan setengah kali 20 kali 2 kuadrat kali omega 2 tambah 4 kali 30, ini masing-masing massa orang tadi, kali 2 kuadrat kali omega 2. Maka L1-nya nilainya 80 sama dengan 40 omega 2 tambah 480 omega 2. 80 sama dengan 520 omega 2. Maka nilai omega 2 sama dengan 80 dibagi 520. Omega 2 sama dengan 0,15 putaran per sekon. Jadi nilai putarannya berkurang karena ada 4 orang yang masuk ke atas. Otomatis beban yang dialami oleh komedi putar semakin berat. Namun demikian nilai momentum sudutnya tetap sama. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap semangat, rajin belajar, jauhi kejahatan, hormati orang tuamu, tetap hormati guru-gurumu. Selamat pagi untuk kita semua.